Nah, kita ngomongin sekarang dari IPL nih. Sekarang kita geser ke IPL karena ada MU dan Arsenal yang punya potensi bangkit ya. Walaupun kalau Arsenal baru kalah sekali kemarin, MU udah kalahnya sering nih. Ini Kalah 2 kali Arsenal udah. Arsenal 2 kali kalah. tapi nggak beruntun kan? Beruntun. Beruntun. Atau lu siapa sih? Lawan Crystal Palace. Oh iya, lawan Patrick Vieira. Oke. Lebih parah itu. Tapi ketebak sebenarnya. Lawan Crystal Palace kan di leg pertama 2-2 harusnya Arsenal kalah 2-4 Babak itu. pertama. Ya, Nggak Eh, lah, oh, yang sebelumnya, pertemuan tolol pertama. aja ya, itu. yang pertandingan pertama itu Ramsdale bikin 2 penyelamatan. Lawan Brighton juga kan Oh iya, 0-0 harusnya 0-2 itu. Iya, lawan Ramsdale jadi Palace nggak loh. heran kalau mereka kalah di sini. Gue bilang nggak heran emang kalau lawan Crystal Palace. Nggak, Karena- kasusnya Arteta itu nggak jauh beda sama Xavi. Oh, tapi kan Masalah pemilihan pemain. Kalau lu nggak punya back kiri, it happens. Ya. Tapi kalau lu taruh Granit Xhaka, ya lu tololnya Tapi kan minta udah ampun. dicoba berkali-kali kok. Sebenarnya Saka pernah karena Bukan, kadang bagus juga dicoba gitu. berkali-kali kalau tengah lu itu lu pasang El Neni. Oh, Lu kemarin pasang Lokonga sama lokongan si Smith Rowe sama Odegaard. Iya. Nggak ada balance-nya, nggak ada yang bertahan. Baru di babak kedua Xavi Saka digeser ke Geser. tengah, Kiri, baru iya. main 3 back. Iya, iya. Baru mereka dapat peluang dan lain-lain. Tapi pilihannya siapa coach di kiri emang? Kan Tavares juga terakhir main jelek juga tuh Ya, lawan Palace Crystal kan. Palace ya. Nggak, bentar. Kenapa kalau sama kayak Xavi, Hah. kalau lu nggak punya back kiri, Hah. lu nggak mau pasang Tavares, kenapa nggak main 3-4-3? Oh, dengan wing misalkan Saka taruh di wing back gitu. Iya, atau lu taruh kalau mau main 4 back, taruh Bukayo Saka di back kiri. Bukayo Saka itu 2 tahun lalu sering jadi back iya, kiri. Ya, iya, pernah iya. dia waktu Tapi awal-awal jadi ya. mengurangi ininya dia Enggak, nggak sih kan punya maksudnya? PP. Iya. PP kan Dia punya lo PP. tahu sendiri kadang iya kadang At enggak least, gitu kan. At least lu harus coba, dan lu kan masih ada babak kedua yang untuk merubah ya. yang lu bisa rubah. Dan at least kalau Bukayo Saka main di back kiri, ada yang ngebantu Martinelli untuk overlapping. Lu ngelihat Granit Xhaka overlapping? Nggak bisa lah. Exactly. Gimana? Mas kita solusinya sama coach gimana Iya, dengan kalau sekarang gue perubahan? bilang gue lebih cenderung dengan 3 back ya seharusnya Oke. ya. Karena apapun kalau di 3-4-3 kan Saka juga bisa ditaruh di kiri, Iya, iya. 3 di depan tuh akan Ya ada minimal Martinelli. kalaupun Tavares Ada- dipaksakan di sana lebih minimalisir blunder karena masih ada 3 center back gitu ya. betul. Tavares kenapa nggak dipasang kemarin karena ya mentok kali pikirannya Arteta ya. Tavares pada saat lawan Crystal Palace 1 dari 2 gol itu kan datang dari salahnya Tavares. Dua-dua salah Ya, dia. dua-dua ya. Terus waktu kemarin Granit Xhaka. Granit Xhaka. Granit Xhaka Xhaka, pernah Xhaka. dicoba dulu. Ya dulu pernah jadi back Sukses, kiri. tapi nggak sukses benar. Kadang Sukses sukses, karena kadang menang. nggak. Iya, iya, Nggak iya. overlapping juga. Kemarin dipaksa, ya akhirnya berantakan juga. Nggak ada pilihan pada saat Tierney. Tierney itu kayak nggak ada pengganti di back Ya. kiri. Ya di back kanan juga sebenarnya menurut gua dengan nggak adanya si Jepang itu Ya. agak Iya, kan- kurang tapi banget kan sih di cukup kanan. berhasil. Oke, Cedric mungkin di bawah Iya. si Asu, Iya. Iya. tapi masih agak mendingan lah. Iya, enggak separah. Iya, kalau kiri. Tavares benar-benar parah itu. Tapi menghadapi Soton yang juga kemarin sempat dibantai juga gede-gedean, apakah bakal ada efek kejutan juga menghadapi timnya Hasan Hatel itu? Harusnya menang ya. Menang ya? Menurut kalian? Leg pertama 3-0. Soton menang. Enggak. Dengan gaya mainnya Soton yang juga kadang-kadang bisa mengejutkan juga Soton counter-counternya gitu kan. Sultan emang counternya mengejutkan. Enaknya main lawan Soton, mereka nggak pernah bertahan. Iya. Nah, di situ ada peluangnya Arsenal. Iya, kalau gue lihat sih ya. Kalau lu ketemu tim yang lebih bertahan, di situ Arsenal Lebih seneng dia. keteteran karena si Lacazette itu kayaknya diancam sama istrinya. Kalau cetak gol nggak gue kasih jatah loh. Makanya dia nggak cetak gol biar dapat jatah. Ya kan nggak ada pilihan lagi di depannya, udah pilihannya itu Loh, doang. kalau lu punya pemain yang mandul terus, lu kan masih punya Nketiah. Eddie Murphy dipasang. Tapi Bukan, gini, bukan maksud gue. Lu main cywar lah. Iya. Jadi Lacazette gue cadangin. Iya. Biar nanti di menit 60 gue masukin, at least lebih semangat lagi, ngerti nggak? Oh. Lebih termotivasi. Itulah tujuannya lu punya bench kan. Walaupun untuk gue, Tapi yang mungkin ketiga. dia juga dagelan sih. Ibaratnya lo disuruh selingkuh sama yang downgrade-nya jauh banget. Iya, Aduh, betul. males banget langsung. Betul. tapi repotnya di Arsenal ini buang peluangnya juga gede, Nyi. Maksud Iya, gue iya, gini, banyak. waktu mereka menang 3-0 lawan Soton di Emirates, itu kan harusnya 7-0 itu loh. Iya, iya, Tapi banyak ada banget. 4 peluang yang Saka di depan juga nggak masuk waktu itu. Iya, Jadi iya, ya balik-balik lagi, seberapa besar mereka bisa memanfaatkan peluang. Gue bilang Soton mainnya juga agak amburadul di belakang, kebuka, defensif tinggi, dan itu bisa dimanfaatkan Arsenal. Tapi Ya.
cetak gol atau enggak ini persoalannya sekarang. Oke, kalau tadi dari Arsenal, sekarang kita tanya MU nih. Bahkan pelatihnya nih katanya pernah menjadi gurunya kemarin. Glasner yang kemarin ngalahin Barcelona tuh katanya pernah di-mentoring waktu di Salzburg ya, jadi asisten manajer. Tapi ini pelatih yang jadi guru dari semua murid-muridnya kok nggak ada progres lawan Norwich nih. Kita lihat. Norwich mereka cuma menang 1-0 penaltinya Ronaldo loh waktu Desember. Mereka ketemu Norwich. Iya, lawan Norwich ini kalau sampai terjaga lagi, pecat nggak sih? Enggak. Kalau seandainya nggak usah kalah, Ji. Seri. Kalau Seri lawan Norwich yang berada di rank 20, dia harus gabung sama Barcelona jadi ormas. MU sama Barcelona jadi ormas saya dua-dua. Aduh, ini Mereka nyaris draw loh waktu Desember loh. Iya, Penalti iya, Ronaldo penalti doang gitu ya, kan. menit Nggak, 75 lu- ya. Gue kan sering bikin preview ya, preview semua, dan biasanya gue bahas match yang besar-besar lah, Iya, iya. MU dan terutama MU. Tapi akhirnya gue juga jujur, gue bilang di Just Talk, kalau lu suruh gue prediksi MU, gue nggak bisa, nggak sanggup. Iya betul. Karena this team is so unpredictable. Iya. Dengan begitu banyak pemain mau fit semua, Iya. tetap aja gue bingung gitu. Tapi Ini mereka- tim maunya apa gitu loh. Tapi mereka suka aneh-aneh ya. 5 pertandingan terakhir kan mereka cuma menang 1 kali di Iya, Premier iya. League. Menangnya lawan Spurs loh. Iya, Yang iya. lagi bagus-bagusnya Spurs gitu. Nah itu tadi unpredictable-nya tuh gitu. Exactly. Jadi MU ini tim yang paling nggak bisa diprediksi. paling laris, paling dicari, tapi paling nggak bisa diprediksi ya. Iya. Tapi kalau ngomongin dari sisi ini rumor udah makin berkembang dengan Ten Hag, katanya udah official agreement, udah verbal Ten agreement. Hag gue bilang udah tanda Ya, tangan. ini Ji. udah mulai ada isu-isu termasuk Ronaldo katanya nggak akan dipertahankan, Pogba tidak akan dipertahankan. Ini akan merusak ruang ganti mereka nggak sih atau merusak dari profesional mereka? Apa nggak sih? yang merusak Wong, sebelum ada Iya. gosip Ten Hag yang hancur-hancuran? Iya, maksudnya- emang bisa sehancur itu? Gue nggak yakin bisa lebih hancur lagi. Masa sih kan bisa lebih get in worse, masih ada harus dikejar sampai akhir musim gitu, 7 pertandingan. Iya betul. Cuman kalau kita lihat 10 pertandingan terakhir deh, Ya, nggak kapan MU main bagus? Nggak ada kan? ada. Paling di Exactly. Liga Champions doang Jadi itu. gue nggak yakin MU lebih hancur daripada yang mereka tunjukkan sekarang gitu loh. Iya. Tapi kalau melihat dari sekarang squad-squadnya makin kelihatan nggak sih siapa aja pemain yang memang udah nggak bisa dipertahankan selain Ronaldo deh, yang memang udah secara gaji, secara umur, Ya, Cavani. betul. Nah, kalau kita melihat CV-nya Rangnick, Ya. kita melihat prestasinya Ten Hag, mereka itu cari pemain muda Betul. yang mereka yakin bisa dipoles, Dengan gaya mainnya. kemungkinan dijual lagi, Ya. atau yang oke lah, lu lihatlah si siapa namanya, Frankie De Jong dijual, Schöne dijual, De Ligt dijual, si pemain Denmark yang kelil itu strikernya. Dolberg. Ya, Jesper Dolberg. Dolberg dijual. Itu semua David Neres dijual. Dia datengin Anthony. Iya. Dia datengin dia ambil Haller. dia ambil Haller, Iya kan? terus dia ambil Gravenberch yang baru 20 tahun. Playmaker siapa playmaker sekarang? Nggak ada Enggak playmaker. yang tua yang gelandang Leverkusen ya? Tadic. Tadi. yang di tengah. Nggak ada, udah nggak ada lagi. lagi dia. Klaassen tuh di Belanda ya? Iya, Klaassen. Klaassen cadangan. Ya kan, Klaassen suka main Iya. kan, tapi juga Enggak, cadangan Berghuis sekarang yang di Berghuis, di iya, belakang. iya. Itu lebih bukan playmaker, itu lebih killer kayak Van de Beek dulu lah. Iya. Nah, inilah jadi Ten Hag itu udah biasa. Maka dari itu gue bilang, Rashford kemungkinan dijual. Bukan karena dia tahun ini jelek atau apa, karena dia masih punya value. Oh, Karena lu mending datengin pemain baru ya dengan harga yang lebih murah, Tapi bisa dapat Rashford beberapa. dijual mahal. bisa dapat beberapa. Iya, dan pemain baru kan nggak bisa songong. Iya. Kalau pemain yang senior, walaupun Rashford masih muda, tapi kan termasuk senior. Iya. Yang udah lama dari situ, lu boleh pelatih hebat, tapi gue udah dari umur 4 tahun di sini. Asal jangan pemain Ngerti Inggris nggak? ya, pemain Iya kan? mudanya. Nah, that's why gue bilang, PR kayak ini, itu kan butuh waktu lama. Ya proses. Proses. Tidak hanya performance di lapangan, tapi juga dari sisi gaji. Nah, Sekarang MU mau keluar dari image mereka bahwa mereka selalu bayar pemain Jor-joran. overprice. Bukan jor-joran, tapi overprice. overprice. Ya. Iya kan? Nah, ini harus hilang. Oke. Udah kayak Milan nih ya, Nah, cutting loss iya. nih ya. Itu bisa banget, Iya. bisa banget. Gue nggak yakin MU tahun depan kalau sana Ten Hag masuk dengan setengah pemain baru lebih hancur daripada sekarang. Karena sekarang benar-benar hancur-hancuran. Hancur, ini paling hancur sih. Bukan hanya dari skor ya, Iya. tapi permainan. That's why gue bilang Ten Hag ini udah tanda tangan kalau gue bilang. Cuman belum di-announce dan
mereka sudah komunikasi. Ini akan kikat, gue mau ini. Kenapa? Karena setelah KNVB Baker final, Ajax main, dia baru announce kalau gue akan ke MU. Habis itu dia dapat 3 minggu liburan. Vakansi, kalau istilah Belanda. Ngerti nggak? Ya kali dia pulang dari liburan terus baru cari pemain. Nggak mungkin. Pasti udah dari lama. Nggak mungkin. Dari sekarang mereka sudah ada komunikasi. Cuman orang nggak tahu. Announcement-nya nanti. Nanti setelah dia announce, gue akan ke MU, baru lo lihat. Tak, tanda tangan, buang, tanda tangan, buang. Itu yang terjadi. Biasanya pelatih baru akan diiringi dengan mantan pemainnya yang akan juga misalkan jadi andalan akan dibawa. Siapa yang dari Ajax menurut lo pantas naik level ke MU? Anthony. Iya. Anthony. Walaupun main Brazil jarang ada yang benar-benar bisa perform ya di Premier League. Tapi mereka itu nggak main dengan playmaker. Oke. Jadi lu lihat Tadic sama Anthony, itu kan intinya. Bahkan waktu mereka masuk semifinal Champions League, Van de Beek di belakang. Van de Beek kan bukan playmaker. Tapi belum ada Anthony itu kan, masih Belum ada ada Anthony itu. Neres kan Iya. masih ya. I mean dengan 2 winger. Iya. Berarti Dua- Bruno mati dong kalau ada Anthony. Enggak. Enggak. Bruno itu akan main di wing. Serius lu, Coach. Serius. Akan bisa Gue bagus. berani taruhan sama lu. Akan sebagus kayak zaman dia kasih kebebasan free roll gitu. Bagus. Jadi Bruno nanti perannya kayak siapa? Ziyech. Walaupun sekarang Nanti perannya kayak Ziyech pada dia waktu di Ajax ya, bukan di Chelsea bukan. ya. Ziyech di Chelsea, kalau Chelsea main 4-2-3-1. Tapi kan jelek dia di Chelsea. Enggak jelek-jelek amat. Ya enggak. enggak bagus juga tapi sebenarnya dia kan. 2-3 bulan pada saat dia main 4-2-3-1 dia cukup bagus. Dia akan perannya kayak Ziyech, dia bisa masuk ke dalam, dia bisa cetak gol, dia bisa gocek, dia bisa passing. Nah, kalau Mas kita ini tapi ujung-ujungnya sekarang lepas dari mungkin ada isu dari Haller, Anthony, tapi yang paling menyuak lagi-lagi dua nama Inggris nih, Calvin Phillips sama Declan Rice. Ini kalau melihat dua Gak pemain ini bakalan masuk. Kalau gue gini. Ten Hag pasti kan modelnya adalah orang yang nurut sama dia. Orang yang nurut sama dia kan orang yang pernah dipegang sama dia. berarti kan. Dan gue yakin ya sebagian besar akan datangnya dari Ajax gitu loh. Gue nggak yakin bahwa Declan Rice akan masuk Declan Rice akan masuk di dalam radarnya Ten Hag. Itu nggak terlalu yakin. Justru gue bilang Calvin Phillips juga ya. Gravenberch kan gosipnya ke Munchen. Jangan kaget kalau dia dibawa Ten Hag ke MU. tiba-tiba. Iya. Bajak. Dan harga Calvin Phillips sama whatever pemain Inggris yang harganya 100 juta itu nggak masuk skema Rangnick, nggak masuk skema Ten Hag. Oke. Jadi feeling gue nggak diambil mereka. Artinya ini benar-benar pemain yang akan dibawa akan benar kali ini sesuai dengan keinginan Ten Hag ya, bukan lagi titipan dari manajemen atau untuk bisa jualan juga kaos sih ya. siapa Alvarez ya. Ya, tapi nggak gini. Edson Alvarez, Iya. itu keren sih. Bisa juga keren dia sih, yang Edson dibawa. Alvarez. Tapi nggak yakin gini bahwa gue nggak yakin bahwa mereka akan langsung demikian hebatnya sampai mereka naik ke atas gitu loh. Butuh proses. Setahun. Ya, setahun. Butuh setahun. Oke, itu dia. Tapi kalau lawan Norwich artinya nggak akan ada sandungan ya? Atau masih tetap sulit diprediksi? Lawannya Norwich loh. Berarti udah separah itu MU. Lu kalau lihat, gue masih inget itu gue taruh nama Pange waktu gue menang tiket Singapura. Lu tahu MU ketemu siapa? Siapa? Huddersfield. Oh, Huddersfield tahun. Huddersfield kalah nomor 20 kalah juga, ngerti nggak? Jadi MU ini paling nggak bisa diprediksi lah. Gue tuh makin nggak yakinnya adalah Norwich ini kan berusaha untuk keluar gitu kan. Degradasi. Ya, mereka mau parkir bis, mau dapat hasil draw apa segala macam dilakukan. Nah itu caranya. kenapa mereka menang lawan Tottenham? Tottenham kan kebuka ya. Nah itu satu-satunya menang mereka loh. Banyak pendoa fans MU, jangan melewati weekend ini dengan baca komen timeline dari Coach Justin dan juga siapkan hati kalian menuju DP hari Senin. Thank you udah nonton Jebret Tim. Selamat hari weekend, selamat libur panjang semuanya. Thank you Coach, thank you Mas Gita. Bye bye semuanya.